Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Inna khalaqnakum biqadar. Amma ba'd, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai detik ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak terhingga untuk kita bisa menghitungnya. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan sampai akhir zaman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, apa tema kajian pada malam hari ini? Rukun dari rukun iman yang keenam. Jadi saya suka membahas tentang masalah akidah. Kalau mungkin Ustadz Budi membahas masalah akhlak dan adab, tapi perlu juga, dan paling pentingnya pembahasan juga di dalam masalah akidah. Dan saya juga mengajar di Ma'had juga dalam masalah akidah. Jadi makanya saya membawakan tema tentang akidah. Rukun iman yang keenam adalah apa, Pak? Rukun iman yang keenam? Beriman dengan qada dan qadar, atau beriman dengan takdir, baik takdir buruk maupun takdir baik maupun takdir buruk, atau beriman dengan takdir baik dan takdir buruk. Rukun iman ini ada di dalam hadis Jibril, hadis yang kedua dalam Arba'in Nawawi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa itu iman. Kata Jibril, "Fa'ahbirni anil iman." Wahai Nabi Muhammad, kabarkanlah kepadaku apa itu iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Antu'mina billah." Engkau beriman kepada Allah. Kemudian wal malaika, beriman kepada malaikat. Kemudian wa kutubihi, dengan kitab-kitabnya Allah. Kemudian yang keempat, wa rusulihi, beriman dengan rasul-rasulnya. Kemudian yang kelima, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Yang keenam, beriman antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan untuk engkau beriman dengan takdir baik dan takdir buruk. Di dalam jawaban ini sebenarnya ada yang berbeda ketika Nabi SAW menjawab rukun iman yang keenam. Jadi lafadznya antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Itu enggak pakai tu'mina ya Pak ya, yang kedua sampai yang kelima. Cuma yang pertama saja. Antu'mina, engkau beriman kepada Allah langsung, wa malaikatihi wa kutubihi
wa rusulihi, langsung pakai dan tanpa mengulang kata kerjanya. Wal yaumil akhir, sampai yang kelima, beriman kepada hari akhir. Tapi ketika Nabi menyebutkan rukun yang keenam, itu diulangi kata kerjanya. Wa tu'mina. Ada wa tu'minanya. Enggak langsung wal qadari khairihi wa syarrihi, tidak. Tapi wa tu'mina. Dan untuk engkau beriman dengan takdir baik dan takdir buruk. Kata para ulama, mengapa tu'mina ini diulang? Sedangkan yang kedua sampai yang kelima dari rukun iman tidak diulang. Kata para ulama, ini adalah penekanan bahwasanya rukun iman yang keenam banyak yang tidak menerapkan dengan baik. Tidak menerapkan dengan semestinya. Bahkan banyak yang mengingkari. Kemudian diantaranya juga penekanan bahwasanya rukun iman ini banyak yang tidak meyakini. Tidak beriman dengan rukun iman yang keenam. Dan rukun iman yang pertama sampai kelima, keumumannya seluruh kaum muslimin beriman. Dari beriman kepada Allah sampai beriman kepada hari akhir. Tapi yang keenam ini, beriman dengan takdir, itu banyak dari kaum muslimin menolak. Banyak orang yang seperti golongan Qadariyah itu menolak takdir. Banyak yang tidak paham, banyak yang tidak bisa menerapkan beriman kepada rukun iman yang keenam. Ya, maka diulangi wa tu'mina, kata para ulama, untuk memberikan penekanan bahwasanya rukun iman yang keenam ini juga harus diimani dengan sebaik-baiknya. Ya. Beriman dengan apa tadi Pak rukun iman yang keenam? Beriman dengan takdir baik maupun takdir buruk atau qada dan qadar. Apa dalilnya? Bahwasanya Allah itu sudah menakdirkan segala sesuatu. Sebagaimana saya tadi mengawali di muqaddimah, Allah berfirman di dalam surat Al-Qamar ayat 49, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami, Allah, telah menetapkan seluruh sesuatu dengan takdir. Telah menciptakan seluruh sesuatu dengan takdir. Di semuanya sudah ditakdirkan. Semuanya sudah ditakdirkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Beriman dengan qada dan qadar. Apa bedanya qada dan qadar? Ada yang tahu Pak? Qada dan qadar. Terkadang kan ada yang mengatakan beriman dengan takdir baik dan buruk. Ada yang mengatakan beriman dengan qada dan qadar. Apa yang maksud dengan qada dan qadar? Secara bahasa, qada itu artinya hukum. Kalau qadar itu keputusan, penetapan. Kalau secara definisi, qada kalau dia disebutkan bersama-sama dengan qadar, qada itu artinya ketetapan Allah yang dicatat di Lauhul Mahfuz, yang sudah dicatat 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang dicatat di Lauhul Mahfuz dan terjadi. Paham nggak Pak? Insyaallah paham ya Pak ya. Makanya kalau sudah terjadi, misal tertimpa sesuatu, sakit, musibah, apa yang kita katakan Pak? Qadarullah. Ini adalah takdir Allah, berarti ketetapan Allah yang terjadi. Tapi kalau qada yang ada di ketetapan Allah yang ada di Lauhul Mahfuz. Ya, paham ya Pak bedanya?
Beriman dengan qada dan qadar artinya kalau qada sendiri qadar sendiri disebutkan secara sendiri-sendiri, ya keduanya itu meliputi yang ada di Lauhul Mahfuz maupun yang terjadi. Itu kalau disebutkan secara bersamaan maka itu perbedaannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kalau takdir baik dan takdir buruk. Kalau beriman dengan takdir baik dan takdir buruk, berarti apakah Allah menghendaki keburukan? Jawabannya tidak. Takdir buruk itu di sisi siapa? Di sisi manusianya. Manusia melihat takdir itu ada yang baik, ada yang buruk. Tapi di sisi Allah ketika menetapkan takdir yang baik dan buruk, semuanya adalah baik. Jadi pentakdiran Allah itu baik. Bukan pentakdiran Allah berarti kemudian kalau buruk jadi pentakdiran yang buruk, tidak. Mengapa Allah mentakdirkan yang buruk? Tadi kan pentakdiran Allah baik. Tapi kenapa Allah mentakdirkan yang buruk? Karena ada hikmah yang baik. Karena ada hikmah yang baik. Betapa banyak orang yang ditimpa sakit lebih dekat dengan Allah. Jadi tidak Pak? Timpa sakit misalnya. Stroke. Mikir kan? Ya Allah, ditimpa stroke. Kemudian akhirnya dia lebih mengenal Allah. Ya Allah, ini semua takdirmu, berilah kesembuhan, akhirnya memperbaiki ibadahnya, memperbanyak doanya. Jadi, walaupun musibah itu buruk di mata manusia, tapi sebenarnya Allah menghendaki kebaikan di dalam hikmahnya. Orang minum obat pahit, ya tidak Pak? Tapi tetap dimakan, tetap diminum. Ya, demi hikmah apa? Kesembuhan. Ya. Jadi itu penjelasan mengapa Allah mentakdirkan yang baik dan yang buruk. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka beriman dengan takdir wajib, sunnah, atau mubah? Wajib. Karena termasuk rukun iman. Karena termasuk rukun iman, maka beriman dengan takdir itu wajib. Tidak boleh tidak. Ya. Sebagaimana tadi hadis Jibril. Sebagaimana hadis Jibril bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang rukun iman ada 6, yang keenam adalah beriman dengan takdir. Begitu juga hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, disahihkan oleh Syekh Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu 'abdun." Tidak akan beriman seorang hamba hatta yu'mina bi arba, sampai dia beriman dengan 4 perkara. Yang pertama, yashhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammadun Rasulullah ba'asani bil haq. Yang pertama, dia bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang Allah mengutusnya dengan kebenaran. Yang kedua, wa yu'mina bil maut, beriman dengan adanya kematian. Yang ketiga, wa yu'mina bil ba'si ba'dal maut, beriman bahwasanya ada hari kebangkitan setelah kematian. Yang keempat, wa yu'mina bil qadar, beriman dengan takdir. Maka beriman dengan takdir hukumnya adalah wajib. Di antara pentingnya beriman dengan takdir, yang pertama adalah, di antaranya adalah bahwasanya beriman dengan takdir itu bagian dari mentauhidkan Allah. Tidak akan sempurna tauhid seorang hamba, keimanan seorang hamba, ketika dia tidak beriman dengan takdir.
Sebagaimana tadi hadis yang saya sampaikan, hadis Imam Tirmidzi, orang tidak akan dikatakan beriman kecuali beriman dengan 4 perkara, di antaranya beriman dengan takdir. Di antaranya juga Ibnu Abbas pernah berkata, al-imanu bil qadari nidamut tauhid. Beriman dengan takdir itu intinya tauhid. Kemudian beliau melanjutkan, faman wahhadallaha, barang siapa yang mentauhidkan Allah, wa kadzdzaba bil qadar, tapi mendustakan takdir, wa kana takdzibuhu bil qadar, maka pendustaannya terhadap takdir Allah naqdon lit tauhidi, membatalkan tauhidnya. Itu perkataan siapa tadi, Pak? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi sangat penting beriman dengan takdir ini. Nanti akan kita rinci rukun-rukunnya. Di antaranya juga Ibnu Umar juga pernah berkata, ini pentingnya beriman dengan takdir. Kalau seseorang itu tidak beriman dengan takdir, amalannya tidak akan diterima. Ibnu Umar berkata, lau anna li ahadihim, kalau seandainya seorang itu punya misla Uhudin dahaban, satu gunung Uhud emas. Gunung Uhud di mana, Pak? Di Arab. Di Mekah atau di Madinah? Di Madinah. Di utaranya Madinah. Iya, utaranya Masjid Nabawi. Dia membentang dari tenggara agak mencong gitu ya, Pak, tenggara ke barat laut. Panjangnya 7 meter, lebarnya hampir 3 km. Tingginya 1000 meter. Kalau ada orang itu punya emas sebesar itu, fa'anfaqahu, kemudian dia menginfakkannya, ini kata Ibnu Umar ya, Pak. Kemudian dia menginfakkannya, maqabilallahu, maka Allah tidak akan menerimanya hatta yu'mina bil qadar, sampai dia beriman dengan takdir. Luar biasa ya, Pak, beriman dengan takdir ini. Tapi jarang dibahas tentang hakikat beriman dengan takdir ini. Padahal dampaknya itu luar biasa dalam kehidupan. Dampaknya luar biasa. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tadi ya pentingnya beriman dengan takdir, bahwasanya tauhid tidak akan sempurna kecuali dengan beriman dengan takdir. Kemudian amalan tidak akan diterima kalau tidak beriman dengan takdir. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata para ulama, beriman dengan takdir harus beriman dengan rukun-rukunnya. Maka judul kajiannya rukun dari rukun iman yang keenam. Jadi beriman dengan takdir harus beriman dengan 4 rukun. Yang pertama, beriman dengan ilmunya Allah. Bahwasanya Allah mengilmui atau mengetahui segala sesuatu dari kejadian yang ada pada seluruh makhluknya, baik yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi. Ketika yang tidak terjadi ini terjadi, bagaimana terjadinya Allah Maha mengetahui. Jadi beriman dengan takdir Allah itu harus beriman bahwasanya Allah mengetahui seluruh kejadian yang ada pada makhluknya. Seluruhnya. Di antara dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu bikulli syai'in alim. Dalam surat At-Taghabun ayat 11 Allah berfirman, Allah itu Maha mengetahui dengan segala sesuatu. Ayat yang lain dalam surat At-Talaq, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Sungguh ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Pengetahuannya Allah itu meliputi segala sesuatu. Di dalam surat At-Taubah ayat 115,
Allah berfirman, "Innallaha bikulli syai'in alim." Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan seluruh sesuatu. Banyak ayat, tidak hanya 3 ayat ini. Banyak ayat yang menjelaskan Allah itu mengetahui segala sesuatu, termasuk takdir dari para makhluknya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Setelah seseorang hamba beriman dengan rukun yang pertama, yakni mengimani bahwasannya Allah itu mengetahui segala sesuatu. Jadi rukun dari rukun beriman kepada takdir, rukun dari beriman kepada takdir yang pertama tadi apa, Pak? Beriman dengan sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Setelah Allah Maha mengetahui segala sesuatu, kemudian rukun yang kedua adalah Alkitabah. Allah beriman dengan sesungguhnya Allah menulis pengetahuannya di dalam kitab. Namanya apa? Lauhul Mahfuz. Setelah Allah mengetahui seluruh ketetapan, takdir, kejadian pada makhluknya, kemudian Allah menulisnya di Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma faratna fil kitabi min syai'." Dalam surat Al-An'am ayat 38, kami tidak luputkan sesuatu dalam kitab Lauhul Mahfuz. Dalam surat Al-Buruj di akhir-akhir, fi lauhim mahfuz, semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Dan banyak ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya seluruh takdir Allah tercatat di Lauhul Mahfuz. Hadis Nabi SAW tentang qalam, inna awalal khalq, sesungguhnya pertama kalinya makhluk, khalaqahu, yang Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Kemudian Allah berfirman kepada pena, uktub, tulis. Pena mengatakan, madza aktub, apa yang aku tulis? Kemudian Allah berfirman, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulis apapun yang terjadi sampai hari kiamat. Berarti semuanya sudah tertulis sampai hari kiamat. Sampai di sini kita duduk kajian pada maghrib di Baitul Salam jam sekian membahas tentang masalah ini. Ada yang semangat, ada yang ngantuk-ngantuk. Semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Nah, jadi semuanya sudah tercatat, Pak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna kataba maqadiral khalaiq." Sesungguhnya Allah sudah menetapkan takdir-takdir makhluknya qabla ayyakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanah. Allah menetapkan takdir makhluk itu sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Belum ada langit, belum ada bumi, 50.000 tahun sudah ada takdirnya di Lauhul Mahfuz. Jadi kita harus beriman bahwasanya semua ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah mengilmui takdir, kemudian Allah catat takdir itu di Lauhul Mahfuz. Itu rukun yang kedua. Rukun yang ketiga, al-masyiah, beriman dengan masyiahnya Allah, kehendaknya Allah terhadap takdir. Bahwasanya ketika Allah sudah mengetahui dan sudah mencatat takdir itu, kemudian Allah berkehendak takdir itu terjadi. Ya, itu rukun iman rukun yang keempat, rukun yang ketiga dari rukun dari beriman dengan takdir, ya al-masyiah.
Beriman dengan bahwasanya Allah menghendaki takdir tersebut terjadi. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Takwir ayat 29, "Wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin." Dan tidaklah mereka manusia memiliki kehendak, keinginan, kecuali untuk Allah berkeinginan. Ayyasha'allahu rabbul alamin, yaitu Rabb seluruh alam. Ayat ini seperti juga surat Al-Insan ayat 30 hampir sama ayatnya, wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Hampir sama ayat dalam surat Al-Takwir ayat 29 dan Al-Insan ayat 30. Bahwasanya Allah itu menyatakan tidaklah manusia itu berkehendak. Berarti manusia punya kehendak tidak? Punya keinginan tidak? Punya keinginan, kehendak. Kita itu tidak dipaksa. Berbuat ketaatan, kemaksiatan itu pilihan kita, kehendak kita. Tapi Allah membatasi. Ayyasha'allahu rabbul alamin. Untuk Allah itu juga berkehendak, yaitu Rabbnya seluruh alam. Jadi Allah punya kehendak tidak? Punya masyiat tidak, Pak? Punya. Jadi masyiat Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala ada. Manusia juga punya kehendak. Sama tidak kehendaknya? Tidak sama. Kehendaknya manusia terbatas. Tidak mesti terjadi. Tapi Allah kalau berkehendak pasti terjadi. Orang mau berangkat kajian dari rumah. Berkehendak tidak, Pak? Berkehendak, punya kehendak untuk berangkat kajian di musola Baitus Salam. Ini yang jauh mungkin ya, Pak. Kalau dekat-dekat jalan kaki. Contohnya yang naik motor. Sudah nyetater. Nggak jalan-jalan motornya. Malah sibuk ngurusi motor. Mogok. Sehingga tidak jadi berangkat kajian. Berarti dia berkehendak untuk berangkat kajian. Allah berkehendak tidak? Allah tidak berkehendak dia berangkat kajian. Berarti kehendaknya itu terbatas dengan kehendaknya siapa, Pak? Tapi yakinlah kalau Allah sudah berkehendak itu yang terbaik. Bisa jadi dia diingatkan di malam harinya motornya mogok, biar besok pagi kalau kerja tidak kedandapan. Apa Pak kedandapan? Buru-buru. Wah, ini piye? Jadi hikmahnya itu pasti baik. Jadi, ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak itu pasti baik. Kemudian Ustadz, kalau Allah berkehendak dengan takdir, padahal takdir itu kan ya tadi ada yang baik, ada yang buruk. Ternyata ada keburukan, ada kebaikan. Ada kemaksiatan, ada ketaatan. Ada keimanan, ada kekufuran. Berarti Allah menghendaki yang buruk. Apa jawabannya, Pak? Jadi Allah Subhanahu wa taala punya dua kehendak. Yang pertama, kehendak Allah yang umum. Kehendak Allah yang umum. Yang kedua, kehendak Allah yang khusus. Atau disebut iradah kauniyah. Kehendak Allah yang bersifat kauni. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi dalam semesta ini. Yang kedua adalah iradah syariah, kehendak Allah yang bersifat syar'i. Jadi Allah punya dua kehendak. Kalau kehendak syar'i itu Allah menghendaki hambanya untuk menjalankan syariat. Perintah yang dikerjakan, larangan yang ditinggalkan, itu kehendak syar'i. Wa aqimus shalah. Allah menghendaki tegakkanlah salat, maka kita dikehendaki Allah untuk menjalankan salat. Wa atuz zakat, tunaikan zakat.
maka kita dikehendaki Allah untuk menunaikan zakat. Itu kehendak syar'i namanya. Yang kedua adalah kehendak kauni. Jadi segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini atas kehendak Allah. Masya Allah. Walaupun baik dan buruknya. Walaupun kejadian itu buruk atas kehendak. Kalau kehendak syar'i itu pasti dicintai oleh Allah. Salat, seorang hamba melaksanakan salat, seorang hamba beriman, itu kan dicintai Allah. Tapi kalau kehendak Allah yang kauni, yang bersifat kejadian, itu tidak mesti dicintai oleh Allah. Ada yang dicintai, ada yang tidak dicintai. Contoh, kita berangkat thalabul ilmi, mengikuti kajian. Nyatanya kan kita di sini toh Pak. Sekarang itu kan kita nyatanya di sini ya tidak Pak? Berada di Mushola Baitul Salam di jam sekian sedang mendengarkan kajian. Nah, kejadian ini itu atas kehendak syar'i atau kauni? Nah, Pak, syar'i apa kauni? Tadi kan syar'i berupa kehendak Allah untuk memerintahkan hambanya, melarang hambanya di dalam syariatnya. Kalau kauni itu setiap kehendak Allah yang terjadi di alam semesta ini. Berarti, oh itilaf ini Pak. Bisa dipahami ya Pak ya? Dua-duanya jawabannya. Syar'i dan kauni. Karena thalabul ilmi, menuntut ilmu, menghadiri majelis taklim, kajian, perintah Allah tidak. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Disuruh belajar. Berarti kita menghadiri kajian itu Allah menghendaki secara syar'i dan juga Allah menghendaki secara kauni. Nyatanya kita ada di sini. Mau tidak ya Pak? Ya, seperti itu ya Pak. Adanya kemaksiatan. Misal contohnya orang mencuri itu atas kehendak apa Pak? Kenyataan terjadi misalnya orang mencuri, kenyataan terjadi. Misal iblis disuruh sujud nggak mau, itu kan terjadi toh Pak? Iblis kenyataannya emang nggak mau sujud. Nah, itu atas kehendak apa Pak? Hah? Kauni saja. Iya. Tidak syar'i tapi kauni, kehendak Allah yang tidak. Allah menetapkan itu terjadi tapi Allah tidak mencintai. Ya tidak Pak. Kenyataannya iblis itu tidak sujud. Terjadi itu. Tapi Allah tidak menyukai iblis tidak sujud. Ya, berarti Allah menghendaki secara kauni terjadi tapi tidak menghendaki secara syar'i. Dan itu tadi kembali kepada penjelasan di awal takdir buruk. Bahwasanya Allah menghendaki semuanya terjadi itu ada hikmah. Akhirnya diturunkan akhirnya iblis menggoda Adam turun. Kemudian kita ada sekarang ya kan Pak di dunia ini dan seterusnya diuji dengan godaan-godaan iblis dan bala tentaranya. Sehingga ada surga, ada neraka, nanti kita diuji dengan amal soleh dan seterusnya. Itu hikmah di antara hikmah adanya iblis. Bukan berarti Allah menghendaki iblis tidak sujud secara syar'i. Fir'aun tidak beriman. Ini kehendak apa Pak? Kauni. Syar'i tidak? Tidak syar'i. Berarti kehendak Allah di dalam Fir'aun tidak beriman itu tidak kehendak syar'i tapi kehendak kauni. Fir'aun beriman. Iya Pak. Ini pemahaman ya Pak ya. Fir'aun beriman itu kehendak apa? Syar'i tapi tidak kauni kan nggak terjadi. Fir'aun beriman tidak? Tidak beriman.
Tapi Allah menghendaki Fir'aun itu beriman. Maka di situ ada kehendak syar'i tapi tidak kauni. Para sahabat beriman kepada Nabi. Kehendak apa, Pak? Kehendak syar'i dan kauni. Para sahabat tidak beriman. Masya Allah. Jawabannya benar. Sayangnya saya tadi mau bawa buku, Pak. Lupa aku. Takdir Allah ini saya enggak. Sebenarnya mau membawa buku, yang jawab mau tak kasih. Oh gitu. Udah, Pak. Mungkin Pak Asus. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Jadi ini juga saya ditakdirkan untuk lupa bawa bukunya. Jadi seperti itu ya, Pak ya. Jadi kalau orang sudah bisa membedakan kehendak syar'i dan kauni, ada yang dicintai Allah, ada yang tidak dicintai Allah, maka dia tidak akan bingung. Oh, bahwasanya ada kenyataannya ada takdir baik dan takdir buruk. Berarti masya Allah menghendaki keburukan. Inilah yang tidak dipahami orang-orang yang menyimpang di dalam masalah takdir, Pak. Termasuk Qadariyah. Dia tidak bisa memahami seperti ini. Bahwasanya ada kehendak yang syar'i, ada kehendak kauni, sehingga mereka berpikir seperti ini. Kalau semuanya dikehendaki Allah, padahal ada keburukan, berarti Allah menghendaki keburukan. Wah, ini nggak masuk akal. Ini pikirannya dia ya, Pak. Sehingga mereka menolak bahwasanya takdir itu kejadian manusia itu diketahui Allah sebelumnya. Sehingga dia menolak takdir. Bahwasanya apa yang terjadi itu ya atas perbuatan hambanya tanpa pengetahuan Allah, tanpa kehendak Allah. Kalau seandainya Allah mengetahui, nah ini bahaya kata mereka ya. Bisa jadi berarti Allah menghendaki keburukan dan ini mustahil kata mereka. Nah seperti itu. Karena mereka tidak bisa membedakan ternyata Allah itu punya kehendak yang syar'i dan kauni. Kalau syar'i pasti Allah cintai dan ridhoi, kalau kauni itu belum tentu. Ya, tergantung nanti yang terjadi apa. Ya, kenyataannya baik atau buruk. Kalau baik dicintai Allah, kalau buruk berarti tidak dicintai Allah. Mengapa Allah tidak mencintai mengapa Allah menghendaki adanya takdir buruk? Ya tadi jawabannya ada hikmahnya. Hikmah yang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini rukun yang ketiga. Sekarang rukun yang keempat adalah al-khalqu. Beriman bahwasanya Allah menciptakan kehendaknya. Setelah Allah tadi mengetahui, menulis di Lauhul Mahfuz, menghendaki yang di Lauhul Mahfuz itu terjadi, kemudian Allah ciptakan takdir itu. Jamaah rahimani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Dalam surat Az-Zumar Allah berfirman, Allah adalah zat yang menciptakan segala sesuatu. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruhnya termasuk perbuatan hamba. Ada pertanyaan, kalau seandainya perbuatan hamba itu adalah ciptaan Allah, tadi kembali lagi, berarti kita seperti orang yang dipaksa. Ya tidak, Pak? Kan barangkali ada pikiran seperti itu. Kalau Allah menciptakan, berarti kita bermaksiat, kufur. Itu tidak bisa disalahkan. Tapi ya karena itu ciptaan Allah. Gimana jawabannya itu, Pak? Allah Subhanahu wa taala itu ketika menciptakan kita juga memberikan iradah, kehendak, juga menciptakan qudrah. Yang dimaksud dengan Allah itu menciptakan perbuatan, pada hakikatnya perbuatan hamba itu ciptaan Allah. Mengapa? Karena yang menciptakan kehendak, keinginan, dan menciptakan
kemampuan untuk melakukan keinginan siapa Pak? Allah Subhanahu wa taala. Tapi hamba itu kan punya pilihan. Dia dikasih irodah kan punya keinginan itu punya pilihan. Dia bisa memilih yang baik dan bisa memilih yang buruk. Ya tadi Allah memerintahkan untuk menjalankan syariat, menghendaki yang baik, maka harusnya kita mengerjakan kebaikan, bukan sebaliknya justru memilih keburukan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh sesuatu, kejadian-kejadian yang termasuk perbuatan hamba, bukan berarti hamba itu bisa kemudian menghindar dari perbuatan dosa. Ya, maksudnya menghindar perbuatan dosa itu terus menyalahkan takdir Allah. Sebagaimana ini terjadi di zaman Umar bin Khattab. Seorang pencuri sebelum dihukum, apa hukumannya orang mencuri? Potong tangan. Dia beralasan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, bukankah aku mencuri itu takdir Allah? Coba Pak. Bukankah saya mencuri itu adalah takdir Allah? Kata Umar, benar kamu itu mencuri takdir Allah. Tapi aku menghukummu juga takdir Allah. Paham ya Pak ya? Jadi semuanya takdir Allah. Tapi hamba diberikan pilihan untuk dia memilih yang baik dan buruk. Kok malah memilih yang buruk? Salahnya dia sendiri. Maka dia dihukum dengan perbuatan buruknya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh sesuatu. Seperti jadi perumpamaan 4 rukun ini, 4 rukun beriman dengan takdir seperti seorang yang dia mau membangun sebuah bangunan. Dia mengetahui dulu ini seperti perkiraannya seperti nanti saya membangun rumah. Kemudian dia catat pengetahuannya itu nanti luas rumahnya sekian. Nanti dia lantai 2 misal. Kebutuhannya sekian. Materialnya sekian, tukangnya sekian hari dan seterusnya. Kemudian dia berkehendak untuk mengeksekusi pengetahuan dia dan apa yang dia sudah tulis. Nah, kemudian dia wujudkan dengan memanggil tukang, membeli bahan material dan sebagainya. Seperti itu gambaran Allah Subhanahu wa taala di dalam menetapkan takdirnya. Tapi kalau orang itu kan kalau dia membangun belum tentu terjadi. Ya tadi karena kehendaknya dia di bawah kehendak Allah. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, ya, pasti terjadi. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, maka Allah akan mengatakan kun fayakun. Maka akan terjadi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dengan beriman dengan 4 rukun. Apa tadi Pak yang pertama? Beriman dengan ilmunya Allah, bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang telah terjadi, yang akan terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi pun Allah mengetahui, dan bagaimana terjadinya Allah mengetahui. Yang kedua, beriman dengan catatan takdir yang Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Sebelum berapa tadi Pak? 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang ketiga, beriman dengan kehendak Allah. Ya, bahwasanya Allah menghendaki apa yang sudah diketahui dan dicatat itu terjadi. Yang keempat, Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Seperti misal, Ustaz bukannya ini ya, kalau manusia itu juga bisa mencipta. Nyatanya ada rumah, ada mobil, gitu kan Pak? Itu pencipta yang majazi, yang tidak sebenarnya manusia itu. Karena kemampuan yang menciptakan Allah, keinginan yang menciptakan Allah.
bahan bakunya itu juga yang menciptakan Allah. Jadi pencipta yang majazi, yang tidak sebenarnya, tapi sebenarnya penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi beriman dengan, kata para ulama, dengan seseorang beriman dengan 4 rukun ini, maka beriman dengan takdirnya menjadi benar. Sehingga hati itu ketika menerima takdir Allah, khususnya yang buruk, dia akan tenang dan tentram hatinya. Dia akan mudah untuk bersabar, ridho dengan ketentuan Allah. Ya. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 11, "Ma asaba min musibah illa biidznillah." Tidaklah ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Waman yu'min billah, barang siapa yang beriman dengan Allah, termasuk beriman dengan takdir ketetapan musibah tadi, yahdi qalbah. Allah akan berikan petunjuk hatinya untuk bisa apa? Bisa tentram, tenang, sabar, ridho terhadap ketentuan atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditimpa musibah misal sakit, oh ini sudah takdir Allah. Kemudian dia memikirkan hikmah yang ada di balik musibah. Oh mungkin saya sakit agar Allah mengangkat dosa. Oh saya sakit diberikan ujian biar saya lebih dekat dengan Allah. Lebih banyak beribadah, berdoa, berharap kepada Allah, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung hanya kepada Allah. Itu kan biasanya lebih kuat ketika seseorang ditimpa musibah. Jadi seseorang ketika beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, harusnya dia menjadikan hatinya lebih tenang dan tentram di dalam menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala, khususnya takdir yang buruk. Walaupun terkadang takdir buruk itu kita benci ya Pak, tapi yakinlah ketika Allah sudah mentakdirkan pasti baik. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma qadarallahu lil mu'min illa kana khairan. Tidak Allah menetapkan takdir bagi seorang yang beriman kecuali itu adalah kebaikan bagi dirinya. Walaupun terkadang takdir itu buruk, pahit, gak enak. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Allah menutup firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ini ayat 216, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui, Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Jadi Allah menyatakan Allah itu lebih tahu daripada kalian. Kalian aku ciptakan, yang menciptakan harusnya lebih tahu dari yang diciptakan. Ya, sampai di sini Pak, karena waktu sholat Isya sudah tiba. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Ada yang ditanyakan atau mau langsung adzan? Cukup. Ya. Ya sudah Pak. Nanti di luar aja ya. Ya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal saleh yang diterima. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjalani kehidupan kita itu dengan tenang, tentram, ridho, ikhlas, sabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.